Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SD Mukati Media Pembelajaran SD Mukati. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan dari channel ini. Ya, anak-anak hebat sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap belajar, jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Oke, dan sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat. Pada pembelajaran keempat kali ini, kita akan mempelajari beberapa kompetensi dasar dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Dapat dilihat ya, kompetensi dasarnya. Oke, nah sekarang kita akan masuk pada pokok pembahasan. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif dan apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi? Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, mari kita baca bersama dan simak teks eksplanasi berikut ini. Oke, sebelum membaca teks eksplanasi ini, jangan lupa kalian harus membaca dengan sungguh-sungguh ya, atau yang mendengarkan dengarkan dengan sungguh-sungguh, karena setelah ini nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produksi merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Ya, perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Nah, masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Nah, perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Nah, pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Nah, setelah membaca dan mendengarkan teks eksplanasi ini, coba sekarang kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ya. Oke, yang pertama, apa saja dampak positif dari globalisasi? Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Dan yang ketiga, mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Yang keempat, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi?
Yang keenam, gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Ya, untuk pertanyaan nomor 6, di sini ada sebuah contoh ya. Jawaban dari pertanyaan nomor 6. Nah, jadi kalian visualisasi contoh. Nah, ini ya, ada beberapa contoh kita gambarkan. Yang pertama, ini kita belajar bisa jarak jauh ya. Yang kedua, hubungan antar manusia dari belahan dunia dari berbagai negara semakin cepat. Nah, ini kita gambarkan dalam bentuk visualisasi atau gambar. Ya, selanjutnya, sikap yang harus kita kembangkan dalam keberagaman ekonomi, tentunya di era globalisasi ya. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudahkah kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sangat beragam? Nah, dalam menjalankan kegiatan ekonomi tersebut tentu ada sikap yang harus kita kembangkan. Di antaranya, sebagai makhluk sosial dan ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika dan moral untuk saling menghargai keberagaman ekonomi. Bagaimana kita menghargai keberagaman usaha ekonomi dalam masyarakat? Nah, ini ada beberapa cara untuk kita bisa menghargai keberagaman ekonomi. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, membiasakan membeli produk lokal. Oke, jenis kegiatan dalam masyarakat sangat beragam. Karena keberagaman tersebut, maka kita dituntut untuk dapat bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi. Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus menghormati dan menghargainya. Sikap menghargai dan menghormati akan menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Tentunya akan membangun perekonomian bangsa. Oke, anak-anak hebat, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan dengan baik media pembelajaran ini. Tetap semangat dan terima kasih sudah memperhatikan. Saya ucapkan semangat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.